Wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memudahkan langkah kaki kita menuju majelis ilmu. Semoga dengan hadirnya kita di sini adalah sarana, termasuk juga sarana untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Karena sebagaimana hadis yang sering kita dengar, salah satu faedah dari menuntut ilmu apa? Semua makhluk di langit dan di bumi meminta ampunan kepada orang yang menuntut ilmu. Bahkan sampai Nabi katakan apa? Hatta hitan, sampai ikan di lautan. Jadi dapat faedah besar sekali. Kenapa tidak Nabi katakan gajah atau onta dan semisalnya, tapi disebutkan kata ikan? Karena berdasarkan penelitian ternyata jumlah populasi terbesar di muka bumi ini bukan di daratan tapi di lautan. Jadi kalau dibandingkan jumlah penduduk daratan dan penduduk lautan, yang paling banyak apa? Lautan. Jadilah faedah. Ternyata Nabi sebutkan kata ikan. Kenapa? Karena biar semakin banyak makhluk yang mendoakan kita. Ya itulah. Ya tapi kita nggak boleh mencocok-cocokkan dengan sains ya. Karena namanya kebenaran itu dari agama bukan dari sisi sains. Ya. Jadi kalau benarnya sesuai dengan sains, ya berarti agama kita memang dari dulu harus sesuai yang benar. Jadi tapi jangan juga dicocok-cocokkan. Takutnya apa? Ternyata dibuktikan sains ternyata kok nggak sesuai kan? Jadi takutnya apa? Agama kita yang disalahkan. Tapi ya itu namanya ilmu Islam itu pasti sesuai dengan segala macam ilmu yang ada di muka bumi ini. Ya alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bertemu untuk membahas tema. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan membahas tema selektif dalam memilih teman. Ya ini karena masalah sangat urgen sekali. Saya yakin mungkin sebagian bapak atau ibu, saya yakin pasti mendidik anaknya itu dengan baik. Namun terkadang pas pulang sekolah, kok anaknya ngomong aneh-aneh, bertindak yang aneh-aneh. Ternyata apa? Dari mana? Teman. Karena teman itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan seseorang. Apalagi anak-anak kita. Karena anak kita semakin besar, itu dia lebih banyak mencontoh dari siapa? Teman dibandingkan orang tua. Karena sosialisasinya kepada teman itu lebih banyak dibandingkan dengan orang tua. Coba SD kelas 1, kelas 2, 3 aja mulai sedikit intensitas dia bertemu dengan kita. Apalagi nanti sudah SMP, SMA, mungkin ada yang di pondok, semakin berkurang kita bertemu dengan anak-anak kita. Belum lagi nanti kalau dia udah kuliah, yang ada yang pergi ke luar negeri atau luar kota, udah semakin sedikit kita bertemu dengan anak-anak kita. Sehingga dari ini kita juga harus belajar bagaimana cara memilih teman. Nanti bisa kita didik anak kita jangan sembarangan memilih teman. Karena teman itu ibaratnya seperti apa ya?
obat ya. Kalau ada orang salah obat gimana? Bisa modar ya. Teman itu surga atau neraka kita ya. Jadi pada ketemuan ini insyaallah saya akan membahas tentang bagaimana cara kita selektif memilih teman. Dan juga kita sebagai orang tua juga jangan cuek melihat pergaulan teman. Kalau bisa kita harus tahu siapa teman-teman anak kita ya, siapa teman terdekatnya. Karena zaman sekarang ini kebanyakan orang tua itu mulai agak menjauh kepada anak ketika anaknya sudah agak dewasa. Sehingga apa? Anak-anak malah curhatnya kepada siapa? Ya, karena lebih nyaman dengan teman. Karena teman itu lebih menghargai. Terkadang kita sebagian orang tua masih punya cara mendidik otoriter, atau kayak diktator. Pokoknya anak itu maunya harus kita kata A harus A ya, tanpa memikirkan rasanya. Itulah terkadang mengapa anak jarang mau dekat sama orang tua, karena orang tua sebagian masih punya pola pikir otoriter, diktator, pengennya anak harus ini semua. Ya, sehingga mereka larilah ke teman-temannya, menjadikan temannya curhat. Nah, begitu juga sebagian istri juga, suaminya cuek, mestinya suami itu menjadi teman yang baik dan menerima curhatan. Ketika mau tidur, biasa perempuan itu curhatnya kapan? Mau tidur ya, karena suaminya mungkin capek, cuek, akhirnya apa? Siapa ngomong nggak dengerin, akhirnya curhatan dengan teman. Mending kok temannya baik, tapi temannya ember juga, akhirnya apa? Aib rumah tangga malah nyebar kemana-mana. Nah, itulah bahayanya teman. Nah, saya akan mulai membahas tentang pentingnya teman itu dari satu kisah yang sangat menarik ya, kisah yang memberikan faedah kepada kita. Teman itu juga adalah yang mempengaruhi akidah seseorang. Kisahnya apa? Kisah kematian paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa? Abu Thalib. Ya, dibawakan dalam salah satu hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim. Ya, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika menjelang sakratul maut paman yang tercinta itu Abu Thalib, Nabi Muhammad mendatangi pamannya tersebut yang sedang sakratul maut. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Abu Thalib tetap agamanya siapa? Agama bapak moyangnya. Artinya dia orang musyrik. Ya, ketika sakratul maut datanglah Nabi Muhammad mendatangi Abu Thalib. Ya, Nabi Muhammad itu sangat bersemangat sekali agar pamannya masuk ke dalam agama Islam. Namun pamannya nggak mau, tapi ya walaupun nggak masuk Islam, tapi sebenarnya Abu Thalib meyakini kebenaran Islam. Buktinya apa? Dengan sekuat tenaganya Abu Thalib lah yang menolong Nabi Muhammad ketika awal dakwah di Mekah. Nah, Nabi mendatangi Abu Thalib yang lagi sakratul maut. Nah, di sisi Abu Thalib terdapat dua gembong musyrik. Nah, gembong musyrik ini pemimpinnya kafir Quraisy. Siapa dia? Yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Nah, ini dua gembong ini. Nah, pembesar musyrik. Nabi datang, ternyata pas datang dua teman karibnya Abu Thalib, siapa? Abdullah bin Ubay bin Abi Umayyah dan si Abu Jahal. Nah, dua laknatullah ini juga datang. Maka Nabi Muhammad mendatangi paman di sebelah kanannya. Ini Nabi Muhammad, ini si dua gembong musyrik ini. Maka Nabi Muhammad dengan kelembutannya, dengan semangat hirsun alaihi ya, agar pamannya beriman. Apa kata Nabi Muhammad? Ya am, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Ya. Jadi kata Nabi Muhammad apa? Ya am, ya ammi, wahai pamanku ya. Kalau ammi itu dalam bahasa Arab paman dari pihak bapak, ya amun namanya. Kalau pihak ibu namanya kholun ya, itu. Jadi belajar bahasa Arab. Jadi paman itu beda. Kalau kita bahasa Indonesia paman semuanya sama, nggak dibedakan yang bapak mana, yang ibu mana. Tapi dalam bahasa Arab dibedakan. Jadi ya amun ya, wahai paman dari pihak bapak. Karena Abu Thalib ini siapanya bapaknya Nabi Muhammad, kakaknya Nabi, bapaknya Nabi Muhammad. Katakanlah apa? La ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat ini
uhajjulaka biha indallah, aku akan bela engkau di sisi Allah. Nah, karena satu kali penting, kalau kau ucapkan, kalau ucapan ini kau mati, walaupun kau tidak beribadah satu pun di ketika hidup dunia, ketika kau hidup belum mengucapkan kalimat syahadat, tapi ketika kau mati, mau mati ucapkan kalimat ini, kau tidak beribadah sedikit pun, tapi dengan satu kata ini aku akan bela engkau di hari kiamat. Maksudnya apa? Dengan satu kata ini aja kau pasti masuk surga, walaupun ketika di dunia kau tidak mengerjakan satu jenis ibadah pun. Tapi apa? Karena satu kalimat yang agung ini kau akan selamat. Nah, itu maksudnya. Nah, faqala lahu. Nah, Nabi terus mengajak kebaikan, tapi apa? Dua temannya ini malah memprovokasi kebatilan. Apa kata dua teman ini? Dua temannya yang biang apa? Gembong musyrik. Atarghabu an millati Abdul Muthalib. Ya, di sisi kiri bisikin, Abu Thalib, atarghabu min millati Abi Muthalib, min millati Abdul Muthalib. Ente enggak suka lagi dengan agamanya Abdul Muthalib, agama bapakmu. Nah, jadi Nabi Muhammad ngomong la ilaha illallah la ilaha illallah, la ilallah. Lihat ke kanan, ya la ilaha illallah. Nengok lagi ke kiri apa? Ente enggak suka agama Abdul Muthalib. Siapa? Ente mau keluar dari agama, ente mau murtad dari agamanya Abdul Muthalib, itu maknanya. Mau murtad ente ya? Nah, gitu. Fa'ada alaihi Nabi senantiasa mengulang-ulang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, fa'ada, dua orang ini juga ngebales. Jadi ketika kematian Nabi Muhammad itu benar-benar pergulatan antara hak dan batil. Sebenarnya bukan hanya ketika Abu Thalib aja, kita pun ketika mau mati pun setan pun juga mendatangi kita ya. Jadi mungkin ada saudara kita atau keluarga kita la ilallah, ternyata setan juga ikutan nimbrung ya, sama persis kayak gini lah nanti kita meninggal. Saudara kita yang kenal agama la ilaha illallah, kita nengoknya ternyata datang setan, ayo ikut saya. Nah, sebagaimana firman Allah dalam surat apa tuh? Al-Hasyr. Kama tali syaiton id qala lil insani kfur. Nah, laksana setan yang berkata kepada manusia ini juga terkadang ketika kita mati, ayo kufur, kafir engkau, ikuti aku. Falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Namun kalau ada orang ikuti setan, ketika hari kiamat kata setan apa? Saya berlepas diri, saya nggak mau ikut campur lagi ya. Salah kamu sendiri ngapa ngikutin saya ini takut sama Allah. Nah, jadi ibarat kata manhaj setan ini, kalau bapak pernah sekolah mungkin pernah ngerasain kalau lagi zamannya nakal-nakal, ketika berbuat kenakalan kabur dari sekolah, biasa ada provokatornya nggak? Ada temennya nggak yang provokator? Nanti ketahuan guru BP dipanggil, kita dihukum guru BP pihak sekolah. Lah bu, kan gara-gara teman saya ini, temennya provokator gimana? Lah, salah kamu sendiri apa ngikutin saya? Nah, biasanya kan kayak gitu kan. Nah, ciri-ciri teman provokator gitu. Kalau udah ketahuan, ketangkep di sidang guru BP, dia bilang apa? Loh, salah sendiri apa ngikutin saya? Nah, itulah provokator itu. Dia udah nggak bakal mau peduli. Terus, makana akhiru maqala. Nah, ternyata apa yang akhir kata yang diucapkan oleh Abu Thalib, wa ala millati Abdul Muttalib. Akhirnya apa? Dikatakan apa? Dia berada dalam agamanya Abdul Muttalib. Wa aba an yaqula la ilaha illallah. Enggan mengucapkan la ilaha illallah. Berarti mati dalam kekufuran. Nauzubillah min dzalik. Ini berarti akhir hidupnya penuh dengan akhir suul apa husnul khatimah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berkata, la astaghfirunna laka malam unha anka. La astaghfirunna laka malam unha anka. Ya, aku akan meminta ampun kepada Allah atas dirimu selama aku masih belum dilarang. Ya, maka fa anzalallahu azza wa jalla, maka ketika Nabi mengucapkan ini ingin meminta ampunan kepada Allah agar mengampuni dosa siapa? Ali bin Abu Thalib. Maka Allah pun menegur Nabi dengan mengeluarkan ayat
Maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Surah At-Taubah ayat 113. Ya, jadi Nabi itu semangat sekali biar pamannya ya nggak bisa di dunia mencapai la ilaha illallah. Ya udah saya minta kepada Allah agar diapain? Diampuni. Persis kayak kisah Nabi siapa? Ibrahim. Semangat biar bapaknya masuk Islam, ternyata bapaknya masih kafir. Akhirnya minta apa? Nah, ampun. Allah izinin nggak? Nggak boleh. Jadi kata Allah juga pada Nabi Muhammad, maka nalin nabi, tidak pantas bagi seorang nabi walladzina amanu, dan juga kita dan orang-orang yang beriman ngapain? Tidak pantas bagi kita dan kepada nabi dan pada orang beriman. Ya, nggak boleh kita ngapain? An yastaghfiru lil musyrikin. Ngapain? Meminta ampun kepada orang musyrik. Jadi kita meminta ampunan bagi orang musyrik, walaupun orang musyrik, orang kafir itu orang walau kanu ulil qurba, walaupun orang musyrik itu orang terdekat kita. Dan juga selain ayat ini Allah juga turunkan surat Qasas 56. Nah, Qasas 56. Ya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Jadi apa? Innaka, wahai Muhammad, innaka la tahdi. Kau ini enggak akan sanggup memberi hidayah kepada siapa? Orang yang engkau cintai. Akan tapi Allah lah yang memberikan apa? Hidayah bagi siapa saja yang ia kehendaki. Ya, dari kisah yang menakjubkan ini memberikan pelajaran kepada kita apa? Bahwasanya begitu buruknya pengaruh teman yang buruk. Ya. Jadi maknanya apa? Kalau bukan karena dua orang ini, biang kerok ini, maksudnya apa yang tadi? Abu Thalib masuk Islam nggak? Masuk Islam, tapi karena sikap nggak enakan, akhirnya dia tetap kafir. Nah, inilah salah satu bahayanya teman yang buruk dan juga sikap apa? Kagak enakan. Dalam Islam sikap kagak enakan itu dikenal dengan istilah mudahanah. Nah, mudahanah. Nah, jadi mudahanah itu apa? Mengorbankan agama demi menyenangkan hati orang lain. Nah, ini termasuk nih. Mungkin kalau kita tinggal di lingkungan umum, ya Pak, terkadang kita apa? Tinggal di lingkungan umum, diajak berbuat sesuatu, misalnya kayak mayoritas di kampung itu orangnya berbuat jelek, misalnya diajak dangdutan, kita nggak mau. Aduh, gimana ya? Nah, akhirnya merasa takut dikucilkan, akhirnya ikutan. Atau mungkin dulu zaman sekolah pernah merasakan juga kan? Mungkin kayak anak STM pernah nih. Nah, mungkin mantan-mantan STM ada kan? Nah, STM itu biasa terkenal dengan apa? Ya iya, kebanyakan saya yakin itu anak-anak STM yang tawuran. Nah, itu namanya mudahana. Cuma rata-rata anak tawuran ditanya, kenapa kamu tawuran? Nanti saya dibilang kagak sohib, kagak setia kawan. Nah, dari saya itu namanya mudahana. Ini diambil dari firman Allah dalam surat Al-Qalam. Waddu law tudhinu fayudhinun. Waddu law tudhinu fayudhinun. Orang kafir musyrik waddu ingin law tudhinu, kalau kau lemah apa? Terlalu lembut kepada mereka, lemah. Nah, selalu mengikuti keinginan mereka. Fayudhinun. Mereka pun akan berbuat baik kepada dirimu. Nah, jadi sebenarnya semua orang musyrik, kafir, ahlu bidah, musuh-musuh Islam, dia itu pengen kita ini berbuat baik kepada mereka. Tapi berbuat baik ini maknanya dalam apa? Mengikuti jejak langkah mereka dalam beragama, atau berbuat bidah, atau berbuat kemaksiatan. Kalau kita ngikuti mereka, walaupun kita nggak pindah agama, barulah mereka akan berbuat baik kepada kita. Jadi salah satunya kayak orang Yahudi. Orang Yahudi itu akan senantiasa mengajak kita, tapi orang Yahudi itu beda dengan orang Nasoro. Kenapa? Orang Nasoro itu terang-terangan kita ini murtad, karena mereka anggap kita ini domba-domba, ya kan? Tapi orang Yahudi enggak. Orang Yahudi itu punya prinsip agama Yahudi hanya pantas dianut oleh Bani
Israil. Tidak pantas agama Yahudi ini dianut oleh selain Bani Israil. Makanya nggak ada orang kita yang pesek-pesek gini meluk agama Yahudi karena nggak pantas. Tetapi mereka ingin mengeluarkan kita bukan dalam masalah agama, tapi apa? Mengikuti cara-cara hidup mereka, mengikuti langkah-langkah hidup mereka tanpa harus keluar dari agama ya. Karena mereka tidak akan ridho kita ini agamanya mengikuti agama mereka, karena kita bukan Bani Israil. Makanya orang Yahudi yang di Palestina itu, yang sekarang jadi negara Israel, kata mereka itu nggak akan ridho walau jika ada orang kulit hitam masuk agama Yahudi. Mereka kalau pindah ke Israel, wah bakal jadi, kalau dalam sistem agama itu jadi kasta terendah. Walau sepintar apapun dia Yahudi tapi kulitnya non Bani Israil yang putih, itu akan dihina dan direndahkan. Jadi sebenarnya mereka juga mengenal kayak sistem kasta seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Jadi pengaruh teman yang buruk tersebut juga akan membawa kita dalam kehancuran, bahkan menyebabkan seseorang itu bisa masuk ke dalam api neraka. Makanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan menyerupakan orang-orang yang teman-teman yang buruk itu seperti apa? Tukang pandai besi. Dan juga teman yang terdekat itu adalah sebenarnya keluarga. Wasahibatihi wabani. Surah apa tuh? Abasa. Allah katakan Pak, wasahibatihi wabani. Sohib itu dalam bahasa Indonesia artinya apa? Sahabat. Tapi Allah katakan dalam surat Abasa wasahibatihi wabani. Sohibah itu artinya apa? Teman wanita. Jadi teman wanita ini dalam itu bukan berarti pacar, tapi apa? Istri. Jadi pasangan dalam bahasa Arab, pasangan itu suami atau istri bisa juga dinamakan kalau laki-laki sohib. Nah, bisa sohibuha, pasangan dia lawan wanita berarti suami. Berarti kalau sohibatihi istri. Karena kalau artinya sohib itu artinya teman. Makanya anak itu bisa menjadi Nasoro, Yahudi atau Majusi karena siapa? Karena orang terdekatnya, teman terdekatnya. Siapa lagi kalau bukan siapa? Orang tua. Kenapa? Nabi katakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang lahir itu dalam gimana keadaan mereka? Suci ya. Jadi semua bayi yang lahir di muka bumi, maupun bapaknya Kristen, Yahudi, Nasoro, Buddha dan seterusnya, itu dia kalau lahir itu dia dihukumi sebagai orang Islam. Makanya saya dulu pernah pergi ke panti asuhan. Nah, kalau panti asuhan di Indonesia, makanya dia tetap dihukumi sebagai orang Islam kalau ditemukan. Jadi nggak dilihat lagi bapaknya siapa, ibunya siapa. Jadi kalau bayi-bayi yang dibuang itu langsung datang diambil misalnya pihak Depsos misalnya, itu dihukumi sebagai orang Islam. Kalau dia mati kubur secara Islam. Itu di Departemen Sosial di lembaga, kalau di panti asuhannya mendapatkan bayi-bayi yang tidak ketahuan orang tuanya, yang hilang, yang dibuang. Nah, kalau dia meninggal itu semuanya langsung dikubur dalam keadaan Islam. Nah, makanya bapak dan ibunya lah yang membuat anak-anaknya Yuhawidani, jadi Yahudi, Nasoro, dan Majusi. Kenapa bapak ibunya menjadi kebanyakan? Karena bapak ibunya adalah teman terdekat. Karena selalu bermuamalah, ikhtilat dengan bapak ibunya, pengaruh bapak ibunya itu menjadikan anaknya Yahudi dan Nasoro. Nah, jadi makanya kalau anak-anak kita lahir, nggak perlu lagi ngucapin kalimat syahadat. Maka termasuk firqah sesat yang ada di muka bumi sekarang, Indonesia masih ada, ingin masuk ke kelompok mereka harus ngapain? Nah, nggak perlu ngapain ngucapin syahadat, loh kita sudah Islam. Gitu juga ada akad nikah, ada yang ngucapin syahadat juga nggak ya? Nggak perlu lah, ngapain kita ngucapin syahadat? Kita ini sudah Muslim. Kalau bapak ibu kita Muslim, otomatis kita Muslim. Jadi nggak perlu lagi ngucapin syahadat. Itu
yang sangat sempurna ya. Karena itu sangat sempurna Islam menyuruh kita hati-hati dalam memilih pasangan, memilih teman. Begitu juga termasuk teman yang masih jomblo, hati-hati juga dalam memilih pasangan ya. Mungkin yang di samping ibu-ibu yang punya anak gadis, nah perhatiin juga Bu, ya, bapak-bapak punya anak gadis. Kalau anak gadisnya mau nikah, walaupun itu yang nikahnya di zohirnya itu ikhwan, salafi, jangan langsung iyain aja, perhatiin mal. Bapaknya harus apa? Jadi detektif. Iya ini bahaya Pak. Ya, anak perempuan Bapak tanggung jawab terbesar Bapak ya. Ini jangan mentang-mentang dia tentang hafid Quran, lulusan universitas Islam terkenal. Oh iya langsung aja iya ya. Jadi langsung aja ya Pak, detektif, ikutin dulu sholatnya gimana, akhlaknya gimana. Nah, kan banyak kasus kan ya Bu, Bapak anak orang dapatin hafid. Bagaimana nasib orang yang salah milih teman. Nah, dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29, Allah Ta'ala berfirman, nasib orang, salah satu nasib derita orang di neraka adalah gara-gara salah milih teman. Ya, bagaimana nasib orang di neraka yang gara-gara salah milih teman? Allah Ta'ala berfirman, surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29. Wa yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani anidz dzikri ba'da idz ja'ani wa kana asyaitonu lil insani khawzula. Artinya apa? Surat Al-Furqan 2 ayat 27 sampai 29. Ya, yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani attakhadtu ma'ar rasuli sabila. Yauma, pada hari kiamat, ya'addu dzalim, orang-orang zalim, orang kafir, musyrik, ya'addu, artinya apa? Gigit jari. Ya, biasa gigit jari itu menandakan orang lagi ngapain? Kecewa, nyesel, ya aduh. Apa? Biasa orang sakit, ya langsung gigit jari. Gigit jari kenapa? Mereka berkata, ya laitani, celaka diriku. Kenapa dirinya celaka? Seandainya dulu ketika aku di dunia, aku mengambil jalannya Rasulullah. Kenapa dia tidak mengikuti jalan Rasulullah? Ini alasannya. Ya wailata laitani, sungguh celaka aku. Diulang celaka sial bahasa mereka kita. Lam attakhid fulanan khalila. Kenapa aku dulu menjadikan si Anu ini sebagai teman? Gara-gara si teman ini apa? Laqad adallani anidz dzikri. Karena gara dia menyebabkan apa? Berpaling dari Allah, mengingat Allah. Ba'da idz ja'ani. Setelah datangnya Nabi Muhammad, setelah datang petunjuk kepada diriku. Nah, ya kan saya tadi mengambil contohnya yang waktu zaman sekolah. Ya kan, kalau dipanggil guru BP yang biasanya yang terprovokasi coba bisa ngapain? Gara-gara kamu sih saya dipanggil BP, gara-gara kamu. Ya, yang jadi provokator biasa coba gimana? Jelas salah sendiri, ngapain ngikutin. Nah, kayak gitu. Wa kana syaiton, dan sungguh setan itu adalah pengkhianat manusia. Ya Allah katakan setan pengkhianat memberikan faedah apa? Teman-teman yang buruk itu mereka adalah para pengkhianat. Nah, hati-hati Bapak Ibu atau Ibu-ibu juga, teman-teman jangan sampai masalah rumah tangga curhat kepada teman. Nanti temannya malah jadi apa, Bu? Ember. Akhirnya apa? Mestinya aib rumah tangga itu hanya kita dan suami kita saja yang pasangan kita saja yang harus bisa mengetahui. Tapi gara-gara kita terlalu sakit hati sama suami, salah ngasih teman curhat, bukan lagi curhat tapi apa? Malah jadi racun, bukan curhat lagi, tapi curhat, racun hati. Nah, itulah salah satu faktor mengapa juga banyak rumah tangga berantakan. Tadi apa? Salah milih teman curhat. Dan malah takutnya apa? Teman curhat itu nanti malah jadi merebut si pasangannya. Banyak gak kasus kayak gitu? Iya, ternyata teman makan teman, akar makan. Semoga Allah merahmati kita semua. Ya, tadi saya pernah bawakan Nabi Muhammad SAW menyamakan teman itu seperti apa?
Nah, tukang pandai besi itu teman yang jelek. Nah, kalau teman yang baik seperti apa? Nah, pembawa minyak wangi. Ya, gimana hadisnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini hadis riwayat Bukhari Muslim, berarti muttafaqun alaih. Sahih banget hadis ini. Dari sahabat Abu Musa Al Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Matsalul jalisi sholih wasu kahamilil miski wa nafikhil kibr wa nafikhil kiri." Artinya apa? Matsalul jalis, permisalan teman yang solih, yang baik dengan yang buruk. Seperti apa? Kahamilil miski. Teman yang baik itu seperti orang jualan apa? Parfum. Yang buruk seperti apa? Wa nafikhil kir. Nafikhil kir itu apa? Tukang pandai besi, yang suka biasanya pandai besi apa? Ditiup-tiupin zaman dahulu kan. Kalau sekarang mah pakai las ya. Fahamilul miski. Nah, bagaimana kalau teman yang baik? Imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu. Bisa saja dengan yang baik itu engkau mendapatkan aroma wangi walaupun engkau kagak beli ya. Jadi kalau kita teman kita baik apa? Kita terkadang juga dapat kecipratannya. Oh, kamu temannya si fulan ini ya. Masya Allah, si fulan itu Masya Allah, positif semua citranya. Akhirnya apa? Gara-gara citranya positif, kita ikut-ikutan dianggap orang baik. Atau imma anta bata aminu. Bisa saja engkau dia terkadang juga ngembaliin kasih hadiah. Kamu dikasih hadiah, kalau nggak dikasih hadiah, nggak dibeliin, kamu dapat wanginya. Tapi gimana teman yang buruk? Wa imma anta jidamin rihan toyi wa nafiqul khair. Bagaimana teman yang buruk? Wa imma an yuhriqu thiyabaka. Bisa saja pakaianmu itu bisa terbakar. Ya, jadi kamu bisa kena efek negatif teman yang buruk. Kayak tadi, yang bisa contoh orang suka apa? Anak STM tawuran. Iya, bajunya terbakar. Akhirnya apa? Ikut-ikutan. Kalau selamat ketangkap polisi. Kalau kagak apa? Mati. Konyol. Zaman sekarang masih ada nggak ya? Masih, naudzubillah min dzalik. Makanya saya kalau lihat anak-anak STM itu tawuran, bener-bener deh. Yang kasih memberikan efek buruk berupa aroma bau buruknya. Ya, bisa aja kita karena sering bergaul dengan si fulan yang jelek, orang-orang kita yang melihat kita apa? Langsung ilfil. Jadi gimana? Nah, itu ya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau pulang ke rumah tanya nih, kamu temannya siapa? Kamu siapa temannya? Lihat dulu temannya. Kalau temannya baik, udah teman terus. Tapi kalau temannya buruk, putusin sekarang juga. Jangan teman sama dia lagi. Nggak apa-apa deh, bapak marah-marah nggak masalah. Karena tadi bilang tadi, anak-anak sekarang tuh mengapa lebih enjoy dengan teman? Tadi saya bilang, terkadang teman itu bisa menerima curhatan dengan apa? Dengan tenang. Kalau kita terkadang bapak, ibu apa? Ya masih punya pemikiran otoriter. Kalau anak curhat, cuma gitu aja nggak bisa. Ya akhirnya apa? Anak pengen curhat, akhirnya apa? Langsung drop. Nah, makanya kita jadikan anak itu sebagai mana teman. Ya, mungkin dulu kita masih ada sikap otoriter karena didikan orang tua kita zaman dahulu. Tapi ya kita maklumin karena zaman dahulu orang tua kita mungkin belum belajar, sehingga akibatnya apa? Didik kita dengan sikap otoriter. Nah, sekarang alhamdulillah kita sudah tahu ya, kita memutus mata rantai setan tersebut. Jangan sampai didikan orang tua yang otoriter tersebut kita ulangi dengan anak. Jadi kita anggap anak itu sebagai teman. Ya, kalau ada masalah ajak duduk. Kenapa sih kamu begini begitu? Karena anak itu perasaannya lembut banget ya. Kalau kita apa sih gitu aja kagak bisa ya. Abi dulu waktu sekolah mah digini-giniin mah, itu mah masa sepele, ngapain nangis segala. Kita anak gimana? Langsung down. Akhirnya dia curhatnya sama teman. Mending temennya baik, temennya buruk ya udah diajak. Naudzubillah min dzalik. Nah, begitu juga di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, Nabi katakan apa? Al mar'u ala dini khalilihi. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Al mar'u ala dini khalilihi. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu agama seseorang itu tergantung dengan siapa?
temannya. Ya, agama seseorang itu tergantung dengan temannya. Maka Nabi katakan apa? Falyanzur, hendaklah salah seorang dari kalian ngapain? Lihat siapa temannya, siapa yang dia temenin. Nah, itulah betapa urgennya masalah seorang teman. Sehingga sampai begitu inginnya kita punya teman yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu pengen punya teman yang muka dua enggak? Ya, bermuka dua itu diibaratkan seperti apa? Menusuk dari belakang. Coba kita bayangkan di hadapan kita, oh iya Bu, iya Pak. Tapi kita jalan, tiba-tiba, oh itu mah orangnya, oh ya si Bu itu ya, si Bu itu mah najis judes lah. Gimana rasanya kita lagi lewat, tiba-tiba ada orang ngomongin, ternyata yang ngomong itu siapa? Teman. Langsung gimana hatinya rasanya gitu? Sakit luar biasa. Jadi kata dinamakan menusuk dari, kenapa dikata? Karena menusuk di belakang itu sakitnya luar biasa dibandingkan ditusuk dari depan. Nah, begitu mengerikan pengaruh teman yang jelek. Nah, ini adalah satu hadis. Nah, di hadis ini agak panjang menjelaskan kita berlindung dari orang-orang terdekat yang jelek. Ya, salah satunya teman. Ya, kalau saya baca riwayat hadis ini sebenarnya doanya ini sampai kepada sahabat. Jadi, pada mengatakan ini doanya kepada Nabi Muhammad, bukan. Ini doanya salah seorang sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dikatakan Imam At-Tabarani. Ya, dulu ada salah seorang sahabat pernah berdoa apa? Ya, salah doanya Allahumma inni a'udzubika min jaris su. Wa min zaujin tusyayyibuni qoblal masyibi. Wa min waladin yakunu alayya roban. Wa min malin yakunu alayya azaban. Nah, ini yang terakhirnya. Wa min khalilin ainuhu taroni wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayi'atan adza'aha afwan in ra'a sayi'atan adza'aha wa in ra'a hasanatan dafanaha. Ya, ini silakan lihat nanti kalau agak panjang doanya, lihat di Google doa banyak. Doa berlindung dari teman yang jelek. Ya, mulai dari doanya Pak. Ya, kalau kita lihat pelindung ini doanya nih berlindung dari orang-orang terdekat semua nih. Karena apa? Sesuatu yang paling menyakitkan itu adalah ketika orang-orang terdekat itu menyakiti diri kita. Saya yakin kalau misalnya Bapak Ibu ya, naudzubillah sih, disakiti sama maling, sama begal dan seterusnya, ya sakitnya biasa nggak? Ya mungkin sakit badan atau kesel. Tapi gimana rasanya disakiti oleh istri, suami? Gimana rasanya? Anak atau harta itu menyakiti diri kita, atau teman menyakiti diri kita, gimana rasanya? Sakit luar biasa. Jadi sahabat ini berdoa apa? Allahumma inni a'udzubika min jarisu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau minal jarisu, dari tetangga yang jelek. Ya iyalah, siapa yang mau punya tetangga yang jelek? Gak bakal mau. Karena orang terdekat dimulai dari tetangga dulu. Kenapa? Karena orang terdekat kepada kita adalah tetangga. Makanya kalau milih rumah, pilih juga tetangganya. Makanya istri Firaun siapa? Asia ketika disisa oleh suaminya karena mengikuti Nabi Musa, itu diriwayatkan dikatakan dia dilentangkan tangan badannya, ditaruh di atas perutnya itu batu yang sangat besar ketika disiksa oleh Firaun. Bukan karena itu, karena dia mengikuti siapa? Nabi Musa. Apa doanya Asia ketika mau menikah? Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku di sisi Engkau rumah di surga. Menandakan apa? Asia pengen di surga bertetangga dengan siapa? Allah. Menandakan kita ini kalau nyari bikin rumah juga pertama diperhatikan siapa? Tetangga. Makanya kalau lihat nanti harga kafling murah, tanah murah, jangan tergiur dengan murah. Lihat dulu siapa tetangga kiri kanan kita. Jangan sampai harganya murah ternyata kiri kanan kita pemabok, tukang zina. Ya Allah, anak kita nanti na'udzubillah min zalik. Terus yang kedua apa? Wa min zaujin tusyayyibuni qoblal masyibi. Nah, dari istri pasangan, bisa suami atau istri, ini tergantung siapa yang berdoa. Kalau berdoanya laki-laki berarti dari siapa?
Jadi kalau yang doanya ibu-ibu, ya pasangan yang apa itu? Syaibuni qoblal masyibi, yang membuat aku beruban sebelum. Nah, makanya sering lihat kan ada orang lagi belum nikah cantik luar biasa ya. Belum nikah ganteng sekali. Pas udah nikah mukanya gimana? Mukanya gimana? Yang ibu-ibu sebelum nikah, ya Allah, perawan yang paling cantik. Udah nikah salah milih suami, langsung kelihatan tua sebelum waktunya. Iya. Si bapak lagi sebelum nikah, masya Allah, badan atletis, jago, mukanya wah ganteng luar biasa. Tapi gara-gara suami pasangan, si istrinya nuntut mulu. Lihat tetangganya punya mobil, itu tetangga mobilnya baru, kita masa motornya Astrea butut, gimana sih? Akhirnya gara-gara ngikutin suaminya, istrinya tiap hari kerja dari pagi sampai malam demi beliin istri mobil. Akhirnya jadi tua sebelum waktunya. Itu banyak nggak kejadian? Si istri sebelum nikah cantiknya luar biasa, dapat suaminya pemain Abid Nurmagomedov. Akhirnya istri jadi bahan, mukanya itu bukan merah-merah karena skincare, tapi banyak bekas pukulan. Nah, naudzubillah min dzalik. Kemudian apa lagi? Wa min waladin. Nah, dari anak yakunu alayya roban. Dari anak yang durhaka. Nah, itu juga kan pas yang terdekat. Ya, tanya ibu, sakit nggak kau punya anak durhaka, dibentak sama anak? Ya, anak kalau ngomong, dek, tolong ambilin itu dong. Ih, Umi, saya kan tanggung nih, gamenya mau berakhir. Waduh, gimana saya? Anak sekarang kan juga disuruh main HP. Din, tolong dong ambil ini. Aduh, game fire-nya Umi tunggu. Gangguin aja. Nah, itu anak durhaka. Itu doa itu, Bu, biar anak atau bapak nyuruh anak, tanggung Be, dikit lagi lah. Ngapain sih gangguin aja nih, gamenya belum selesai. Gitu contohnya. Jadi wa min waladin yakunu alayya robban. Lagi wa min malin yakunu alayya adzaban, dari harta yang bisa saja menjadi apa? Azab bagi diriku, ya. Kayak kemarin lah kasus yang viral, bapaknya beli Rubicon, ternyata dari harta itu salah milih harta, anaknya malah nyusahin sang bapak. Nah, hati-hati juga dalam memberi nafkah anak. Ya, dari harta yang harta banyak tapi hanya bisa memberikan azab. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu. Nah, ini poinnya. Wa min khalilin makirin. Nah, dari teman yang suka berbuat makar. Khalil teman. Bagaimana teman yang berbuat makar, teman yang jelek? Ainuhu taroni wa qalbuhu yar'ani. Matanya menatap diriku. Nah, namun ainuhu taroni, matanya melihat aku. Wa qalbuhu yar'ani, tapi hatinya mengintai diriku. Nah, maksudnya mengintai apa? Berusaha mencari apa? Nah, ini inro'a hasanatan dafanaha. Kalau kita lihat dari diri kita ini yang baik-baik, dia sembunyiin, nggak mau ceritain, dia sembunyiin. Namun balikannya, wa in ro'a sayi'atan adzaaha. Jika melihat keburukan, langsung diapain? Disebar, dibikin postingan tentang kita. Oh, si ini, si itu. Wah, udah. Akhirnya orang hanya tahu kejelekan kita gara-gara teman yang buruk tersebut. Nah, itulah dari ayat, dari doa ini menyadarkan kepada kita, orang-orang terdekat itu jika menyakiti kita itu lebih menyakitkan rasanya. Sehingga sahabat ini berdoa dengan agar sampai hati kita tetap tenang. Apa? Jangan disakiti oleh orang-orang yang terdekat dengan diri kita. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, ya rahimani wa rahimakumullah. Berhubungan dengan teman juga, kita kalau punya teman juga asalnya berteman seperlunya saja. Jangan terlalu berlebih-lebihan dalam berteman. Maksudnya berlebihannya apa? Terlalu banyak ngumpul kongkow-kongkow dengan teman-teman, ya. Kenapa? Namanya manusia, walaupun dihiasi dengan label-label Islam, namanya kalau kebanyakan ngumpul, kalau bukan masalah ilmu ya, ujung-ujungnya ngapain? Ngerumpi. Karena memang ngerumpi itu ibarat kata seperti bumbu masakan ya. Nggak ada kalau ngumpul lah ya. Terkadang ya kita kan wakana insanu zoluman jahula. Manusia itu sikapnya zohim yang jahil. Salah satu ciri kezoliman, kejeleman manusia itu emang doyannya yang jelek. Pasti ngumpul-ngumpul, senang ngomongin orang. Makanya dahulu kala salah seorang ulama salaf bernama Sofiyuddin Al-Huli pernah berkata dalam syairnya, liqa'un nas laisa yufidu syai'an siwal hadayani min qilin wa qala.
Fa'aklil min liqa'in nas illa li akhdhil ilmi au islahi halin. Apa kata ulama ini? Liqa'un nas, berkumpul dengan manusia tidak ada manfaatnya walaupun itu teman. Kenapa? Kalau kita kebanyakan ngumpul sama teman bikin kita komunitas apalah, walaupun di sini dengan label syar'i ya. Selain berbicara tak karuan ya, lama-lama ngumpul teman akhirnya apa? Awalnya niat bagi label Islami, tapi apa? Kata ulama ini, saya berbicara nggak karuan, ujung-ujungnya ngomong udah nggak jelas dan desas-desus. Oh iya, tahu nggak si ibu ini, tahu nggak si bapak ini? Akhirnya apa? Katanya. Maka sedikitlah berkumpul dengan manusia, jangan terlalu banyak ngumpul. Kalau mau ngumpul dengan keluar, perbanyak kumpul dengan keluarga. Kenapa? Ketika kita mati yang pertama nolong kita siapa? Iya, apakah pasangan klub-klub yang pasangan kita? Enggak, keluarga kita dulu. Nah, boleh kita kayak gini, yang boleh kita berkumpul dengan banyak manusia seperti ini. Li'akhillah, kecuali untuk menuntut ilmu atau memperbaiki keadaan. Ya, kayak ini sekarang kita menuntut ilmu atau kumpul dengan orang desa, misal ada musyawarah ingin bangun ini bangun itu, itu juga tidak masalah karena ingin memperbaiki keadaan tempat tersebut. Ya, juga Ibnu Qayyim pernah berkata, berkumpul dengan teman itu terbagi dua. Nah, salah satunya berkumpul untuk kesenangan dan menghabiskan waktu. Ya benar nggak Pak? Kumpul sama teman tujuannya apa? Ya ngabisin waktu aja ya, daripada bosen di rumah mulu. Apalagi kalau bapak-bapak, ibu istrinya cerewet, pengennya setiap hari itu mana? Masa di rumah mulu pengen keluar. Nah ini. Maka ini bahaya. Kita lihat nih bapak-bapak yang masih suka kongkong sama teman-teman, perhatiin nih, atau ibu-ibu juga. Maka berkumpul terlalu banyak akan menimbulkan bahaya besar dibandingkan manfaatnya. Kenapa? Terlalu lama berkumpul akan menyebabkan hati ini menjadi rusak dan menyia-nyiakan waktu. Dan yang kedua, berkumpul bersama mereka untuk saling bekerja sama dalam meraih kesuksesan hidup dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Tapi juga boleh juga kita ngumpul sekali-kali. Tapi kalau keseringan juga bahaya. Emang niatnya pengen ngumpul sama teman-teman lama, udah lama gak ketemu. Ya awal-awal ngumpul teman lama pasti ngomongnya tentang kajian kemarin gimana, masya Allah. Kemarin kajiannya sampai mana ya? Awal-awalnya bagus kayak gini, ngumpul dan kebaikan. Namun hal ini termasuk perbuatan yang paling mulia dan bermanfaat, tapi tetap aja ada sisi negatifnya. Apa sisi negatifnya? Namun menimbulkan 3 bahaya. Nah, pasti Bapak Ibu pernah ngalami. Niatnya sih baik teman-teman kajian ngumpul. Apa bahayanya? Walaupun dihiasi dengan lapel kebaikan, saling basa-basi. Lama-lama udah nggak ada ngomongan lagi apa? Basa-basi. Dari basa-basi akhirnya banyak ngoceh, banyak ngomong. Akhirnya apa? Melampaui dari hal yang dibutuhkan. Ujung-ujungnya ngapain? Ngerumpi. Ujungnya gibahin orang. Atau si bapak ngomongnya poligami lagi. Mending poligami ilmu. Akhirnya apa? Saling ledek. Alah kamu aja masa nggak udah kaya masih satu aja sih. Ya rata-rata itu si bapaknya dipanasin. Alah kamu ini pengecut ya. Bawain ayat Al-Quran. Di ayat Al-Anisa kan orang Indonesia itu cuma penakut. Nanti kita di hari kiamat. Ya mungkin kata Ibnu Jauzi. Ya bukan Ibnu Qayyim. Ibnu Jauzi beda lagi. Ibnu Jauzi pernah berkata apa? Jika engkau tidak menemui aku di surga, maka mintalah kepada Allah agar menarik diriku masuk ke dalam surga. Nah, salah satu syafaat terbesar, salah satu syafaatul ummah di hari kiamat adalah syafaat teman kepada teman. Ya. Saya terjemahani hadis yang diriwayatkan ada riwayat Bukhari dan Muslim, ini hadisnya sahih. Ya, nih. Saya langsung terjemahannya aja. Ya. Jadi setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka, demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah untuk memperjuangkan hak saudara-saudaranya yang berada di neraka di hari kiamat. Maksudnya apa? Setelah kita nanti melewati sirat. Nah, berarti ini kita selamat dari neraka. Nah, sirat ini hanya dilalui orang-orang muslim, orang kafir tidak akan melalui sirat. Kenapa? Orang kafir wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumaro.
masukin orang kafir semuanya ke dalam neraka. Jadi langsung diceburin bareng-bareng. Jadi sirat hanya dilalui oleh orang-orang beriman. Orang beriman kan banyak tipenya kan. Ada yang imannya sempurna, ada yang setengah-setengah, ada yang kurang, yang neraka dulu. Nah, orang-orang beriman itu dia ketika masuk surga, mereka bukan mikir alhamdulillah senang bahagia, tapi teman saya mana ya? Jadi mereka kebingungan mencari teman. Itulah manfaat teman yang ini. Maka teman-teman yang baik ini, yang beriman ini berkata kepada Allah, ya Allah, dulu saya lagi di dunia punya teman yang dulu saya berpuasa bersama, sholat bersama, haji bareng. Mungkin sekarang apa? Yang dulu sama-sama pergi ke kajian, yang dulu sama-sama setoran Quran, yang dulu sama-sama ikut kajian bahasa Arab. Ya itu teman saya mana kok nggak ketemu. Nah, apa kata Allah? Udah, keluarkan dari neraka orang yang kalian kenal. Udah, kamu lihat neraka, cari ada orang kalian kamu kenal nih, lapor kepada saya akan keluarkan, kata Allah. Hingga wajah mereka diharapkan oleh api neraka. Maka orang-orang mukmin itu mengeluarkan teman-temannya dari neraka. Jadi orang beriman melihat penghuni neraka, itu teman saya ya Allah, itu teman saya, itu teman saya. Nah, teman-temannya masuk neraka itu berbagai macam keadaan. Ada yang terbakar sampai wajahnya doang kelihatan, ada yang cuma sampai betis sampai lutut. Jadi semakin banyak gosongnya menandakan semakin banyak dosanya. Maka Allah katakan lagi, ya Allah, orang beriman itu lapor kepada Allah, ya Allah, orang yang kau perintahkan untuk dikeluarkan neraka sudah tidak tersisa. Jadi aku sudah dapatkan teman-temanku ya. Jadi udah nggak ada lagi. Tapi Allah mengatakan apa? Lihat lagi, cari di neraka, walaupun imannya cuma sebesar apa? Seberat dinar atau sebesar biji sawi, keluarkan dia dari api neraka, kata Allah. Maka gara-gara orang mukmin yang beriman ini, dia pengen temannya, Allah suruh lagi, udah cari lagi. Apapun karenanya dia, selama masih ada iman dalam jiwanya, walaupun sebesar biji sawi atau seukuran dinar, ya, uang logam segini doang, maka apa? Keluarkanlah dia dari apa? Dari neraka. Maka keluarlah semua orang-orang ahlu neraka itu yang beriman. Akhirnya mereka keluar, dimasukkan ke dalam sungai yang di tepi surga. Kemudian mereka hidup kembali, tapi tetap masih ada namanya bekas jilatan api neraka. Mungkin sebesar kayak tompel lah ya. Nah, namanya mereka jahanamium ya. Jadi dari hadis ini menjelaskan orang beriman manhaj ahlussunnah dalam masalah orang kafir, orang beriman bukan dosa besar, dia masih ada peluang masuk ke dalam surga selama dia tidak berkufur kepada Allah sebesar apapun dosa yang ia kerjakan. Ya, semoga karena sudah jam 6 Allah kumpulkan dengan orang-orang soleh. Sebagaimana Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 69. Ya. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Nah, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa? Jadi kalau kita mentaati Allah dan Rasulnya, Allah kumpulkan diri dengan teman-teman yang terbaik. Siapa teman-teman terbaik? Itu para nabi, orang yang mencintai kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Ulaika apa? Wahasuna ulaika rafiqo. Mereka adalah sahabat-sahabat terbaik. Ya, makanya kita harus jadikan perbanyak mencari teman baik. Walaupun kita ini bukan orang baik, walaupun kita merasa ibadah kita pas-pasan, kalau kita nggak sanggup maksimalkan ibadah, kita maksimalkan ngapain? Mencari sahabat yang baik. Siapa tahu dengan adanya sahabat itu, ya mungkin ya nggak tahu kan, mungkin bapak yang surga, saya neraka, wallahu a'lam. Tapi siapa tahu dengan hadirnya kita ini nanti di hari kiamat, kalau nggak ketemu apa di surga, kita dengan syafaat teman kita yang baik, teman kita bisa mengeluarkan teman kita dari neraka. Ya, nas'alullah salamata wal afiyah. Ya. Sebelum saya tutup mungkin ada beberapa pertanyaan, faliyatafaddal. Baik.
Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.